Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang punya istri, mau kerja ke luar negeri, harus Anda perhatikan beberapa hal ini. Setiap istri mau ke luar negeri, kalau resmi, pemerintah atau PJTKI mewajibkan persetujuan dari suaminya. Kalau belum nikah, biasanya persetujuan dari keluarganya, terutama ayahnya. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, sedarurat apa sih istri itu harus kerja ke luar negeri? Karena kewajiban mencari nafkah, sandang, pangan, semua kebutuhan rumah tangga itu di pundak suami, bukan di pundak istri. Boleh kerja ke luar negeri kalau dalam kondisi darurat. Kalau istri tidak ke luar negeri, hutang tidak terbayar-bayar yang mengakibatkan rumah tangga berantakan. Anak tidak bisa melanjutkan sekolah. Atau suami sudah tidak berdaya, sakit, tak bisa ngapa-ngapain lagi. Silahkan suami tanda tangani istri itu pergi ke luar negeri. Yang kedua, istri kerja ke luar negeri itu pastikan ada waktu tempo yang terbatas. Jangan selamanya. Ya, menurut saya maksimal 2 tahun, tergantung sampai di mana tingkat daruratnya. Contoh, kalau kerja ke luar negeri itu gara-gara kita punya hutang 100 juta, 1 bulan gajinya itu 7 juta, berarti maksimal kerja di luar negeri itu 2 tahun saja. Habis itu pulang, jangan ke sana lagi. Mengapa? Karena kewajiban mencari nafkah itu di pundak suami. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Kita ini laki-laki, arijalu kaum nisa. Yang ketiga, kita wajib mengontrol diri dan mengontrol istri. Terlalu banyak istri ini di luar negeri. Kalau katanya tuh ngosek WC, nyeboin nenek-nenek yang kerja di luar negeri, megang berak anak segala macam. Kadang tak bisa tidur, siang jadi malam, malam tak jadi siang, apalagi ketemu majikan yang tidak baik. Suaminya di kampung halaman menghambur-hamburkan uang yang dikirim istrinya. Kadang main gila pula dengan wanita lain, tidak mau kerja juga. Harusnya ketika istri bekerja di sana itu kan sekedar menutupi hutang, bukan berarti suami di kampung halaman ongkang-ongkang kaki, ngopi sana ngopi sini, Facebook sana Facebook sini, chatting sana chatting sini. Itu suami kurang ajar namanya. Kalau suami sehat ya. Juga wajib mengontrol istri. Kan terlalu banyak bukti di depan mata kita. Kalau saya sudah biasa menghadapi masalah seperti itu, karena saya di Batam sering mengadakan siaran on air di RRI Batam, yang mendengarnya pasti Singapura dan Johor. Mereka banyak curhat karena di luar negeri, khususnya di sekitar kami ini, ya ada istilahnya banyak bangla. Suami harus sadar, apa sih yang dikerjakan istrimu di luar negeri? Betulkah dia wanita baik-baik? Kita cek dulu. Jangan-jangan dia ketika weekend itu namanya hari libur ya, seminggu sekali biasanya di daerah-daerah tertentu, dia main gila pula dengan Bangladesh disebutan cowok-cowok Bangladesh biasanya. Oknum tentu itunya ya. Jangan sampai seperti itu. Jaga imannya dari jarak jauh, karena banyak juga cerita begitu istrinya pulang sampai ke Indonesia sudah nggak mood lagi hubungan badan, bahkan ada yang alat vitalnya itu bau pula. Dan oleh karena itu istri kontrol juga. Lalu cara ngontrolnya bagaimana? Lalu istri cara mengontrol suami bagaimana? Ada 3 caranya. 1, telepon rutin. Ucapkan assalamualaikum kalau kita manggil istri. Assalamualaikum yang, apa kabarnya, sehat?
sudah makan belum, jangan jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Begitu juga sebaliknya suami istri ini. Jadi jangan komunikasi masalah duit, jangan komunikasi masalah duit saja, tapi ada hal-hal lain, sapaan. Satu ya. Yang kedua, sang suami terus menunjukkan apa yang telah diberikan istrinya kepada suami, biasanya untuk anak, bayar ini, bayar itu. Itu tunjukkan buktinya kepada istri, agar istri merasa bertanggung jawab. Oh, suami aku baik sekali. Oh, suami aku ini ternyata setia. Suami aku ini ternyata ketika saya tanggal keluar negeri dia ngurus anakku. Jadi wanita ini ketika dihargai, ketika orang kena jeruang jadi wong, percayalah, wanita itu lebih setia daripada laki-laki. Yang penting dihargai. Karena banyak sekali wanita itu main gila di luar negeri karena suaminya juga gila juga di dalam negeri ini. Itu fakta yang sering orang curhat dengan saya. Cara ketiga, jangan lupa berdoa. Mengapa? Cinta jarak jauh itu berat sekali. Loh, kok berat? Kalau wanita mungkin bisa tak hubungan badan sampai 3 bulan. Tapi kalau laki-laki sulit. Maka perlu diperkuat iman. Salah satunya banyak berdoa, banyak puasa, segala macam. Terus ingat, wahai laki-laki yang melepas istrimu ke luar negeri, ya, di luar negeri ini banyak godaan. Siapa yang menggoda? Bosnya sendiri, kawan-kawannya sendiri, orang Indonesia juga. Siapa yang menggoda? Teman-temannya, karena mereka ada klub. Bukan hanya laki-laki senang laki-laki, ada perempuan dengan perempuan. Kemudian masalah keuangan. Uang yang dikirim istri dari luar negeri itu hanya batas kebutuhan apa karena alasan luar negeri. Itu satu. Yang kedua, toh untuk kebutuhan anak segala macam silahkan saja, tapi bukan untuk yang lain-lain. Termasuk istri kalau kerja ke luar negeri juga tidak boleh kirim duit langsung kepada orang tuanya. Kirim langsung kepada selain suaminya. Mengapa? Itulah yang menjadikan banyak suami gila dengan wanita lain. Kenapa? Kalau suami istri ini sudah menikah, duanya itu yang menyepakati. Karena banyak sekali istri yang kerja ke luar negeri ini tidak menghargai suaminya. Yang terakhir, catatan pentingnya, sanggupkah suami mengurus anak tanpa istri? Itu perlu dipertimbangkan. Mengapa? Karena satu istri bisa mengurus 5 anak tanpa suami, tapi 2 anak belum tentu bisa diurus bapaknya tanpa seorang istri, kecuali bapaknya serius ngurus anak. Gitu. Artinya apa? Suami harus mau nyapu rumah, nyuci baju, ngantar anak sekolah, full urus anak, seperti tugas istri. Makanya saya bilang tadi, izinkan istri itu keluar negeri dengan yang terbatas. Suami yang mau mengizinkan istrinya kerja ke luar negeri, pastikan berangkat ke luar negeri itu negara-negara mana. Amankan dulu. Kalau perlu kita cek majikannya seperti apa, punya track record yang baik apa tidak, PJTKI atau penggerak tenaga kerja yang memberangkatkan itu ada izin apa tidak, bagus apa tidak. Jangan terjebak dengan calo-calo yang menghancurkan kita semua. Karena meskipun istri itu kerja ke luar negeri, tanggung jawab dunia akhirat tetap ada di pundak suami. Jaga imannya, jaga fisiknya, jaga keselamatannya. Sahabatku, memang ada ungkapannya, hujan emas negeri orang lebih baik daripada hujan batu di negeri sendiri. Tapi ingat, kebahagiaan itu bukan terletak pada emas berlian,
tapi kumpul bersama keluarga dan berada pada lingkungan di mana kita dilahirkan. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia ke depan bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak, Indonesia adil makmur, sehingga kita para suami tidak perlu mengizinkan istrinya pergi ke luar negeri karena banyak sekali menimbulkan masalah. Bagi kawan-kawan hari ini para wanita yang bekerja di luar negeri, saya ingin ingatkan 3 ya, jaga nama baik bangsa ini. Jangan sampai melakukan perbuatan yang memalukan. Yang kedua, jaga nama suamimu, jaga nama anakmu. Yang keempat, jangan banyak bermain media sosial, apalagi sampai memamerkan tubuhmu yang molek. Ya Allah, malu kita semua. Tapi oke lah, karena demi kehidupan sementara nggak apa-apa. Karena Anda adalah pahlawan devisa negara. Meskipun Anda pahlawan devisa negara, jangan sampai menghancurkan rumah tangga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.